Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan baru di hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami mau pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami terbuka dan mengerti akan firman-Mu serta taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemilik usaha burger yang terkenal di Jakarta mengawali bisnisnya di sebuah garasi dalam situasi pandemi. Saat itu ia hanya bermodalkan promosi melalui media sosial. Beliau adalah seorang anak Tuhan yang mengasihi dan melayani Tuhan. Dari segi harga, nilainya bisa dikatakan cukup mahal waktu itu. Dan dari segi situasi, kala itu kondisi sedang pandemi serta ada pembatasan aktivitas, kelihatannya tidak menjanjikan. Tapi yang anehnya adalah ada banyak orang yang membeli. Bahkan Presiden Jokowi memesan burger ini untuk istana negara. Apa yang bagi manusia nampak mustahil, bagi Tuhan tidaklah mustahil. Tuhan dapat menolong dengan caranya untuk memenuhi setiap keperluan kita. Dalam Amsal 3 ayat 5 ini tertulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali saudara ada semacam kontradiksi antara iman dan kenyataan. Terjadi konflik dan pergumulan antara mempercayai Tuhan atau bersandar pada logika kita. Tapi ayat ini memberikan nasihat yang jelas dan tegas agar kita tidak mengandalkan pengertian kita sendiri, namun sebaliknya dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ada kalanya ada situasi atau masalah yang nampaknya tidak memiliki solusi, dan dalam keadaan seperti itu kita bisa merasa putus asa, kita kehilangan semangat, kita tidak mau berjuang. Namun sebagai orang yang percaya, kita perlu menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang mampu melakukan hal-hal yang mustahil. Tuhan dapat melakukan berbagai perkara, melampaui batasan kapasitas kita manusia. Dan Ia sanggup untuk menyatakan kuasa mujizatnya yang melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Dalam Alkitab kita menemukan ada banyak kisah tentang bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang mustahil. Di kitab Kejadian kita membaca bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya dengan firman-Nya. Ia menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam kitab Keluaran kita melihat bagaimana Tuhan membelah Laut Merah untuk membuka jalan bagi umat-Nya. Dalam kitab Yosua kita melihat bagaimana Tuhan memungkinkan bangsa Israel untuk menaklukkan kota Yeriko dengan hanya berjalan mengelilingi tembok kota itu selama 7 hari. Mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa hal-hal yang mustahil hanya terjadi di masa lalu dan tidak berlaku untuk keadaan saat ini. Ini adalah pikiran dan perasaan yang salah. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan yang sama yang melakukan hal-hal yang mustahil di masa lalu adalah Tuhan yang sama yang hidup dan aktif berkarya di dunia kita pada hari ini. Ibrani 13 ayat yang ke-8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ini mengandung arti bahwa Tuhan masih mampu melakukan hal-hal yang mustahil.
dan Ia memang mampu dan akan memampukan kita untuk menghadapi segala situasi yang tampaknya tidak memiliki solusi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang menghadapi keadaan yang mustahil dan merasa putus asa, ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu melakukan hal-hal yang mustahil, hal-hal yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Dan Tuhan akan memampukan kita semua untuk menghadapi segala situasi pergumulan dengan kemenangan. Jangan pernah kehilangan harapan, semangat, dan keyakinan dalam Tuhan. Percayai Tuhan untuk yang mustahil, dan kita akan melihat bagaimana Dia bekerja dengan kuasa-Nya untuk memberikan solusi yang sempurna dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kami kekuatan, iman, dan sukacita. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu melakukan segala perkara, dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Karena itu kami tidak mau terpuruk dalam kekecewaan atau keputusasaan, tapi kami mau bangkit dalam iman. Kami mau bersemangat, karena Tuhan yang ajaib yang kami sembah di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus, sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Engkau sanggup melakukan terobosan yang ajaib dalam hidup kami. Kami percaya kami akan alami pertolongan Tuhan. Kami akan melihat karya pertolongan Tuhan yang nyata dalam setiap masalah dan pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pertolongan, ada mujizat yang terjadi saat ini. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam tugas, dalam pelayanan, dan dalam segala hal yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan menyertai, dan dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan mengambil alih seluruh hidup kami dan terus berkarya seturut dengan rancangan-Mu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.